kamu ini gila, Mmm, orang banyak kena PHK, kamu malah keluar. keluar, heeh, Nah, waktu itu saya, tidak merasa gila, mhm, tapi belakangan baru dipikir, ya memang emang waktu kamu itu saya gila. gila. Ini salah satu buku soal foto esai paling bagus di Indonesia, ya ya. Namanya judulnya Yang Kuat Yang Kalah. Ini yang buat Rama Surya, ya Saya dengarnya terharu ya. ya, gua aja mau nangis nih. Kamera rolling action. Obrigado, obrolan rileks, gado-gado. Saya Weda, jumpa lagi di podcast Obrigado. Kali ini Obrigado kedatangan seorang fotografer senior, lebih senior daripada saya. Senior tuh karena putih rambutnya, kulit agak keriput. Dulu sih enggak ya, dulu mah inilah zaman-zaman 10 tahun lalu mungkin kelihatan muda gitu. Dan kan kalau temen-temen, sobat-sobat Obrigado jarang kan ketemu fotojurnalis ya, yang rambutnya putih di lapangan, nggak ada. Cuman dia doang, ya. Tapi karya-karyanya sejak saya muda, dialah salah satu idola saya. Saya belajar banyak dari dia, ya. Ketika saya kuliah saya belajar dari dia juga lewat majalah yang dia menjadi redakturnya, ya. Oh, bukunya banyak, karyanya luar biasa. Dialah Rama Surya. Terima Selamat kasih. datang Ram. Ya, Udah lama kita nggak pernah ketemu. Terakhir ketemu di Molabo, Aceh, Aceh, tahun 2000. 2005, 2005. ya, pasca tsunami. Ya, kita satu tempat tidur waktu itu ya? Ya, tapi saya lupa karena banyak tidur dengan orang ya, Dengan orang lain? sehingga lupa ya. Iya iya. Oke, kalau saya tidur sama laki-laki ya sama kamu doang kayaknya dulu, gitu. Oke, info sedikit buat sobat-sobat Obrigado yang belum kenal siapa Rama Surya. Rama Surya ini adalah seorang fotografer esei, sebenarnya bukan esei sih, fotografer dokumenter atau apalah, tapi dia dulu kerja di sebuah majalah foto, satu-satunya yang pernah ada di Indonesia namanya Fotomedia, ya. Banyak orang-orang yang hobi motret dulu, patokannya itu majalah Fotomedia, ya. Majalah yang sudah banyak mengajarkan saya juga untuk mengenal fotografi secara umum gitu ya. Nah, Rama ini dulu bekerja sekian tahun, nanti sih kita tanya jam berapa tahunnya, di Fotomedia. Dia bukunya banyak dan sampai sekarang alhamdulillahnya masih motret. Oke, Ram, sebelum masuk yang lain ya, lo itu lahirnya di mana sih? Ya, Bisa cerita nggak lo lahir di mana, sekolah di mana, terus lo belajar motret tuh dari siapa, gitu loh. oke. Oke, Iya, silahkan Mas Rama. iya, Gue terima manggil kasih. lo Mas apa Bang ya? Ya, Rama juga boleh. Tadi katanya panggil yang lain, Sam. Sam juga bisa, Tapi nggak biasa Samuel kalau bisa. kalau saya manggil Mas Rama Sam nggak biasa. Saya kenal Mas Rama kenal lo itu panggilnya Ram. Jadi gue panggilnya Rama aja. Ya, yang bikin lu senang lah. Iya, itu yang bikin gue seneng Rama. Terus lanjut, Ya, ya lahir di jadi mana, besar di mana, terus bagaimana lo mulai jadi fotografer, kenalnya dari siapa, siapa yang ngajarin. jadi saya, eee, lahir di Bukit Tinggi, Ya, Sumatera Barat tahun 70, oke, eee, dan nama saya dari tahun 70 sampai 2012 itu masih Rama Surya, oke. tapi dari tahun 2012 dan seterusnya itu tambah satu lagi Samuel. Samuel Rama Surya. Ya, jadi komplitnya Samuel Rama Surya. Oke. Tapi kalau lu mau manggil gua Rama, gua tetap senang ya. Ya iyalah, kan gue kenal lo Rama. Kalau gue manggil lo Sam agak aneh. Agak aneh. Iya. Belum terbiasa mungkin ya. Nah, Tapi nggak ada masalah gitu kan. Lu juga kan nggak ada masalah gue panggil Ram. enggak.
Enggak kan? Ya nggak udah salah. lanjut. Nah, jadi saya, beruntung tamat SMA itu tahun 90, saya sudah tahu pilihan saya apa, karena saya mau, tertarik di sinematografi, Oke. yang adanya di IKJ waktu itu. Mhm. Nah, tapi orang tua saya bilang nggak mampu untuk biayai, karena saya punya om, eee, kuliah di sinematografi itu, biayanya banyak. Di IKJ? Iya, Jadi nah, waktu itu lu masih di Padang? enggak tamat SMA udah ke Udah ke Jakarta Jakarta? ya. Oke. Oke. Nah, kemudian, eee, sebagai jalan tengah akhirnya saya bilang, "Ah, saya kursus fotografi aja deh." Oke. Ada kursus fotografi di Bandung, Oke. selama beberapa bulan, jadi, nggak ngabisin biaya. Oke. Jadi lu Dan kursus? ya, dan apalagi kondisi ekonomi orang tua saya tuh, bapak saya udah kelihatan mau bangkrut. Oke. Nah, jadi akhirnya diterima dan kemudian, dengan, bapak saya meminjam uang untuk membelikan peralatan, kamera, Kamera? Mhm. analog pertama saya. Oke. Nah, setelah itu udah, eee, nggak saya itulah modal saya untuk, eee, belajar dengan cepat dan segera berbuah, artinya bisa kerja dan menghidupi diri sendiri, Oke. ya. Jadi belajarnya di Bandung? Belajar awal di Bandung, Berapa tahun? nggak Berapa bulan berapa bulan? cuma 3 bulan ambil 2 paket kursus, teknik fotografi dan portraiture. Portraiture? Ya, portraiture ini di situlah belajar, pencahayaan, lighting segala macam ya. Aha. Itu apa namanya? Eee, Dulu tempat kursusnya? namanya ISFD, Institut, eee, Seni, Fotografi dan Desain Bandung. Masih ada ya? Udah nggak, Udah nggak ada ya, sampai sekarang? karena udah meninggal, Yang punyanya? yang punya ya. Oke. Terus itu awal muasal lo kenal fotografi? Ya, untuk, dasar. Oke. Nah, Terus yang itu tahun 90. Nah, kemudian dari bekal, eee, pengetahuan itu, skill itu saya pulang ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat karena ada Pekan Budaya Minangkabau. oke. Nah, disitulah saya pertama kali berjumpa dengan, senior fotografer yang lebih senior dari saya, Mhm. eee, Erik Prasetya. Mhm. Nah, kemudian dari pertemuan di, eee, sana, berlanjut ke Jakarta karena udah kenalan, jadi saya datang ketemu lagi, saya tunjukin foto-foto saya, Mhm. terus, Dia ya tertarik enggak apa gimana? enggak, dia dia bilang, "Ini kita motret nggak seperti ini. Oke. Nah, ini jauh di bawah standar." Dan memang saya pakai slide itu hampir over semua. Oke. Nah, dan kemudian juga cara pengambilannya beda. Nah, kemudian, ditunjukkan proyek, Bang Erik dan timnya yang sedang menggarap, Mhm. buku Minangkabau, Oke. eee, di bawah apa namanya, pimpinan almarhum Pak Ed Zulverdi, Oke. fotografer Tempo waktu itu. Oke. Nah, jadi disitulah awal perkenalan dan kemudian, Terus eee lu langsung ke Jakarta? itu dari Jakarta. Oke, itu dari Jakarta? Nah, disitulah mulai karir saya, sebagai, fotografer dokumenter, Fotografer dokumenter. ya. Itu emang niatnya pengen jadi fotografer dokumenter apa karena diminta sama Bang Erik Prasetya? Enggak, jadi kan pilihan banyak. Oke. Jadi belajar portraiture itu kan salah satu, yang menjadi, fotografer top itu kan, seperti Darwis Triadi. Oke. Jadi ada pilihan seperti itu, tetapi ketika dikenalkan, dengan beberapa pilihan dan saya suka, Mhm. nah akhirnya itulah yang saya teruskan. Dokumenter. Iya, Oke. Awalan kerjanya dulu ngapain?
awal kerja untuk menghidupi diri itu jadi fotografer manten, wedding photographer, Oke, ya. gimana? Eee, Bermula di Bandung, jadi saya ikut ada salah satu instruktur saya, Mmm, Pak Sulaiman Abadi, mhm, fotografer manten oke dan anggota dari perkumpulan seni foto, eee, Perhimpunan Amatir, Foto Bandung. oke Nah jadi saya, eee, bergaul dengan kalangan fotografi salon foto oke di Bandung. Nah di situ saya, belajar, menjadi seorang fotografer manten agar karena uangnya cepet. oke, karena gampang cari uangnya, Iya, jadi walaupun ada jobnya kecil, tapi, eee tapi banyak sering dan sering gitu ya? nggak cepet aja. Cepet aja? Ya Oke, jadi nggak lama-lama nunggu kalau di advertising kan tunggu 3 bulan baru atau dapat uang. ya Kalau ini cepet, cepet. begitu kawinan malam buah duren apa, belah duren langsung Nggak, kasih? sebelum itu udah bisa minta DP 50%. Oh, oke. Oke oke oke. Jadi itu yang dipilih untuk menghidupi? Ya, Oke dan memang jalannya ada. oke Instruktur, salah satu instruktur, dia terjun di situ. Jadi bisa ikut pertama pertama jadi asisten dia dulu. oke. Soal dibayar nggak dibayar Itu pokoknya belakangan? ikut untuk bisa belajar. Oke. Terus perkenalan selanjutnya dengan kan ketemu sama Bang Erik nih, terus ke Jakarta, Ya di Jakarta ya. ya di Jakarta, terus terus ngapain terusnya? Terus apa? Ya jadi saya, eee, sekaligus, pendapatan yang saya terima dari sebagai fotografer manten, itu saya gunakan untuk bikin karya-karya mulai, eee eee, apa namanya, bikin perjalanan saya pertama seperti tahun 91 ke Bukit Tinggi ada Mhm, Pesta Budaya Minangkabau, oke tapi itu kan, sifatnya stage, oke eee eee, atau event ya. oke Nah, tapi saya juga, pergi ke satu kampung namanya, Maligi mhm, di daerah Pasaman, Sumatera Barat, oke berbatasan dengan Sumatera Utara. Nah, itulah saya mulai pertama membuat, story foto yang kemudian, eee eee, didalami menjadi esai foto. oke. Nah, Nah jadi itu belajarnya pertamanya dari siapa? ya Kok udah tahu story foto, essay foto, dari kursus atau dari siapa? enggak, dari Bang Erik. Oh dari Bang Erik. Ya Jadi selama itu Rama istilahnya berdiskusi atau apa belajar dari Bang Erik, ya kemudian ada pameran terus datang lagi gitu maksudnya, bukan bukan yang pertama ya berarti? iya. Oke Jadi kalau setelah perkenalan itu ketemu Jakarta, saya nanti, oh saya mau ada proyek foto pergi ke suatu tempat, nah oke, atau di Jakarta pun kalau udah ada hasilnya, mhm, itu saya tunjukin ke Bang Erik, ke fotografer Erik Prasetya ya. oke Nah jadi dia, otomatis, dengan pengetahuan dia dan pengalaman dia, lebih dari saya bisa minta pendapat dia. oke. Nah Terus awal muasalnya kemudian kan kita kenalnya kayak saya nih, ya, kenalnya Rama kan pas udah di Fotomedia. mhm. Nah, itu gimana tuh ceritanya bisa masuk Fotomedia? Nah jadi kemudian dari, eee, beberapa perjalanan yang saya biayai sendiri, Mhm, seperti Desa Nelayan Maligi di Pasaman, Sumatera Barat ini, itu saya tawarkan ke editor majalah Fotomedia. oke, Nah kemudian, mereka terima, mhm, tapi karena saya mau hasilnya lebih baik, jadi saya tahun 92 pergi lagi ke Maligi oke dan kemudian memperbaiki atau melengkapi dan baru dapat kesempatan tahun 92 atau 93 itu diterbitkan di majalah Fotomedia, oke dikasih, space 8 halaman, oke, untuk khusus foto-foto Maligi khusus untuk foto perjalanan di Maligi itu. Maligi, Nah jadi pertama artikel saya tentang, fotografi mhm, atau foto fotografi wisata. Jadi oke, kita ada, di Fotomedia ada ruang fotografi wisata, wisata atau perjalanan oke dan langsung dikasih 8 halaman. oke, Jadi ini kalau sebagai, seorang pemula, mhm, itu
kan udah Udah sangat, seneng banget ya? wah udah di awan-awan Iya. betul rasanya. Apalagi terpampang namanya, Iya. Rama Surya. Nah itulah saya bisa mencatatkan nama saya di majalah Fotomedia. Oke, itu asal muasalnya Ya jadi Rama kerja di Fotomedia atau belum belum masih ada belum, cerita lagi? masih Oke kontributor lepas. oke Ya, oke. nah seperti Selama jadi kontributor lepas itu kemana aja? ya sebetulnya sih saya banyak fokus di, Sumatera Barat aja karena Oke itu daerah yang saya kenal, oke. dari masa kecil saya ya. Mhm. Jadi sampai maksud saya nggak pernah masuk Fotomedia? Apa hanya sebagai kontributor aja? Nah jadi setelah itu saya kemudian, eee, bertemu dengan, Mas, Darmawan Handonowari, Mhm, itu dia redaktur majalah Hai oke di Festival Seni ITB tahun 93. oke. Nah dari perkenalan itu, kemudian di Jakarta saya ketemu ada pameran foto, di Bentara Budaya Jakarta, ketemu, Mas Darmawan lagi, Mhm, yang saat ini dia mengelola kedai Cikini. oke Nah, jadi dia memberi saya informasi bahwa ada lowongan oke sebagai fotografer di majalah Hai. oke. Nah, di situ saya, eee, dia Ngelamar? dia bilang, "Kalau mau kamu bisa melamar." Oke. Nah, saya melamar. Akhirnya lu ngelamar? Nah, kemudian setelah melamar, di interview, mmm, mereka bilang gini, "Ini sebetulnya kalau syarat untuk diterima di, Kompas Gramedia Group, itu harus lulusan sarjana S1." Oke. Tapi saya kan ijazah, legalnya SMA? ya sekolah menengah. Oke Nah, jadi kita mau beri kesempatan karena secara kemampuan itu memenuhi, syarat kita. mhm, Jadi saya selama setahun dicoba, oke diperbantukan. oke. Kalau ada foto dimuat, baru ada honorarium, Honorariumnya? Oke jadi belum ada gaji. oke Tapi mereka bilang, "Kalau kamu rajin, sebulan kamu honorariumnya bisa lebih dari gaji, eee eee, oke. fotografer tetap, Mhm, karyawan mereka." oke. Nah, ya tentulah Saya kamu mikirnya langsung, ah mendingan jadi itu aja ya? bukan, saya terima dan saya rajin Oke dan benar, honorarium saya sampai ya besarlah, kadang-kadang hampir hitungan 1 bulan itu lebih 2 kali lipat dari fotografer, yang eee, tetap tetapnya? mereka. Mereka punya 2 Mhm fotografer, satu Daus atau mhm, Firdaus Fadlil iya dan kemudian Sute kan. oke Nah, sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ada keberatan oke tentang pendapatan saya oke. sebagai, kontributor fotografer yang melebihi dari fotografer, Ya, tetap mereka. keberatannya dari siapa? Ya kemungkinan dari para fotografernya. Nah akhirnya Oh, gue yang jadi fotografer tetap kenapa lo jadi yang nah bayar banyak gitu ya? akhirnya Heeh. itu kuotanya dikurangin. Oh, kuotanya digorengin? Ya jadi tadinya semua reporter, penulis dengan senang hati memberi tugas saya Oke, karena dan saya oke. dengan senang hati juga mengerjakannya. Lembur-lembur deh ya. Ya ya ya. Karena kan, Ya ya saya ya ya ya. jelas nih hitungannya akhir bulan saya wah, Luar biasa. Fotografernya komplain. jadi saya nggak mikirin soal setahun itu, karena Heeh, setahun itu lama, karena biasanya 6 bulan mhm, dicoba atau kan 3 bulan, kalau semua syarat legalnya terpenuhi, itu oke cepat diangkat. oke. Mhm. Nah terus Ya saya udah nggak pikirin mau setahun berapa, pokoknya asal saya, setiap bulan, dapat eee, gaji, dapat ada pendapatan, dapat honor luar biasa? seneng-seneng aja. Oke. Nah itu. Jadi itu selama itu di high terus? Iya, Belum di Fotomedianya? belum. Nah akhirnya sampailah setahun Oke dan mereka memutuskan saya, lulus dan diterima. oke. Nah tetapi pada saat itu Ah ternyata majalah Fotomedia membuka lowongan untuk seorang fotografer, oke. seorang. Seorang Nah fotografer. tapi di majalah Hai, Hai itu saya, eee fotografer ketiga. oke. Nah,
lingkup-likupan saya itu pergi ke sekolah-sekolah, ke Oke, SMA di Jabotabek heeh, gitu ya. males lah ya, Sementara kalau fotografer pertama kayak Daus itu di apa, musik, Eropa, Eropa, oh Amerika. ya, oke. Nah, kalau Sute baru Asia, Australia gitu. Nah, saya Di ya sekolah-sekolah. nah saya kan mikir-mikir nih, Oh, nggak adil itu ya. bukan nggak adil, itu fair aja, kan Oke, kan jelas aturan mainnya. oke, Tapi bahwa saya di Fotomedia, walaupun ini bukan mingguan, oke, hanya majalah bulanan, oke. tapi saya hanya satu-satunya fotografer di situ. Oke, Sehingga akhirnya saya membicarakan hal tersebut ke, apa namanya, ke ke pihak majalah Hai, ya HRD-nya, ya dan kemudian mereka setuju? mereka rapat eee redaksi. Nah, tapi yang, eee, sangat menolong itu, memahami itu Mas, Darmawan, Oke, eee, Handunowari. Kita beri kesempatan, eee, Rama Surya ini untuk memilih, oke, karena kan kita ya lebih baiklah daripada dipaksa orang. mhm. Nah, akhirnya pas ditanya, ya saya bilang, "Saya pilih Fotomedia." Dan akhirnya udah, Mereka marah nggak tuh? enggak, Oh, cuma nggak? cuma yang ada Kaget-kaget gitu nggak? keberatan ada. Heeh. Nah, ini kan udah setahun kita kasih kesempatan sini, Kok kamu terus malah ke tahu-tahu ya disamber, Multimedia? ya tapi karena masih satu grup Kompas Eh, Gramedia makanya, itu bisa terjadi. oke, oke, oh gitu ceritanya. Dan akhirnya ya mereka nyari lagi. Itu tahun berapa, Ram? Itu tahun 93, 94. Oke, Nah, barulah saya mulai kerja di majalah Fotomedia itu di tahun 94 oke, sampai 98. oke, oke. Itu awalan kamu kerja di majalah Fotomedia? Iya. Oke, itu enjoy nggak? Wah, senang sekali. Ya kan, Artinya Hai ditolak, ini saya Fotomedia. Jadi kamu kayak raja sendiri, enggak, raja enggak. fotografer satu-satunya, Cuma bebas berkreasi. saya bisa mengajukan proposal, Mhm, misalnya saya mau bikin story apa dan perjalanannya kemana. mhm, Nah, ketika diajukan, itu di ACC, ya udah saya jalan. oke, Nah, karena model rajin dari majalah Hai itu, mhm, di Fotomedia itu saya juga, masih rajin, mmm, semakin rajin malah. oke, Karena kan kalau tiap target perjalanan itu hanya diharuskan untuk dapat satu atau 2 artikel. oke, Nah, tapi setiap saya pulang, mhm, saya menghasilkan bisa sampai 4 atau 5 artikel wis, yang berbeda-beda. oke, Nah, karena kan saya mikir setiap perjalanan ini kan, udah keluar biaya banyak. mhm, Jadi walaupun waktunya sama, misalnya waktu cuma dikasih seminggu, 3 hari atau 5 mhm, hari, tapi saya udah kerja dari pagi sampai ya sampai malam kalau masih ada aktivitas mhm, orang belum tidur, jadi saya tetap kerja tuh, oke, saya melemburkan diri secara, sukarela. oke, Nah, sehingga akhirnya itulah, apa namanya, di Fotomedia bisa dilihat karya saya periode 94, 98 98, itu bisa bervariasi. oke, Nah, macem, ya dan disitulah dari pembelajaran saya, eee, dan pelajaran ini sebetulnya dikenal dengan mentorship, mhm, yang saya jalani, mmm, eee, dengan, fotografer Erik Prastia, oke, dan beberapa foto story atau foto esai ini itu dapat dimuat di majalah Fotomedia juga, oke, dalam bentuk, medium, foto hitam putih, foto hitam putih. ya. Kolomnya kolom esei atau apa? Kolomnya, esai foto ya, Esei foto ya. ya? Nah Seingat nah saya sih itu. nah barulah periode saya itu ada, kolom, esai foto itu. Oke, Dan terus dan kemudian memberi kesempatan fotografer, di luar atau mhm, freelance untuk untuk apa namanya, kontribusi? ya berkontribusi. Oke, Ya, oke, berarti selama 4 tahun itu lu eee, seneng banget dong ya? ya produktif ya. Produktif banget? Iya, Dan periode itulah, eee, tahun 96 di Fotomedia itu, terbit buku Yang Kuat Yang Kalah itu. iya. Ya, Dulu sebelum ke situ, kan gini, gua itu salah satu
pembaca setia Fotomedia iya, dan terutama foto-foto lo, mhm, ya, dari teknik. Karena lu kan senang bereksperimen. iya, Kalau nggak punya lampu, ya udah pakai senter misalnya. mhm, Kalau nggak punya ini, ya caranya begini, caranya begitu, dan buat gue yang anak kuliahan waktu itu, sangat berguna gitu ya, mhm, dan, membantu banget untuk memahami fotografi meskipun duit cekak gitu ya. iya, Terus tiba saatnya pada tahun 98 berapa, 2004 ya? iya, Lu keluar tuh kapan? 98. 98. Terus tiba-tiba diganti sama satu orang Davi Linggar ya? Enggak, Davi Linggar tuh sama Uli Zulkarnaen itu dia, eee, ketika saya masih ada di Fotomedia. Iya, abis itu kan lu nggak ada tuh, Heeh, and then Davi Linggar, enggak juga, atau siapalah. dia dia hanya kontribusi, Mhm, cuma mungkin setelah saya pergi dia masih berkontribusi karena oke, atasan saya, mhm, semacam pemret itu, Alphonse Marjono. mhm, Nah jadi Alphonse Marjono inilah yang, eee, me berhubungan baik dengan Davi, Davi oke, Linggar, Uli Zulkarnaen, oke. ya Ya itu, ya yang konsisten. ya yang gue pengen bilang cuma ini sih, gue tuh begitu lo nggak ada, gue tuh kesal gitu nih, ya ini nggak ada lah, si Rama kemana lagi nih? Kan Ya, gue belum, kebetulan waktu itu gue udah lulus ya, udah di Jakarta juga kan 98 kan ya, iya. gue udah motret juga, udah ketemu sama Bang Erik Prasetya juga dulu, Oh ya, gitu ya. Jadi bagus deh. tapi gue kesalnya karena ya ini orang kemana ya, Mhm, ramainya itu. iya, Karena kan sejak zaman kuliah itu, foto-foto dan itu Fotomedia, jadi gue belajar dari Fotomedia lah, iya. ya. Nah, pertanyaannya, alasannya kenapa sih lo keluar? Nah ini memang ada pengalaman masa kecil Heeh, yang dari pola hidup orang tua saya mhm, yang bisa terjadi perubahan radikal. oke, Jadi saya misalnya kita pindah mmm, dari Jakarta, saya lulus, eee, naik kelas, dari 1 SD ke 2 itu pindah ke Jambi. mhm, Nah sampai ke apa, ke pedalaman Jambi di Bangko, ibu saya, jadi guru SD di sana. mhm, Nah ke tempat yang susah. Nah di kampung itu, suara harimau kalau malam-malam masih kedengar karena oke, rimbanya masih mmm, lebat. Nah jadi kemudian tahu-tahu pindah lagi ke mana. oke, Nah jadi tuh, orang tua saya, apa namanya, di masa hidupnya waktu saya kecil, eee, itu, merupakan, pengalaman, berharga buat saya. oke, Jadi saya terbiasa dengan perubahan. oke, Nah ini pada tahun 98 itu, pada pertengahan 98 saya menunduk diri di saat banyak orang kena PHK karena krismon kan, krisis oke, moneter. mhm, Nah sehingga ada keluarga bilang, "Kamu ini gila, mmm, orang banyak kena PHK kamu malah keluar." keluar, heeh, Nah waktu itu saya, tidak merasa gila, mhm, tapi belakangan baru saya pikir, ya memang emang waktu kamu itu saya gila. Tapi orang gila nggak ada yang ngaku dirinya gila lah. memang di awal-awal saya nggak sadar tuh. Iya, emang kamu gila. Terus terus? Jadi ada pekerjaan yang baik Heeh, dan punya kebebasan untuk berekspresi, berekspresi, heeh, malah saya lepas. oh iya. Terus? Nah, kemudian saya pindah ke Jogja karena saya coba-coba peruntungan ikut tes, masuk, eee, jurusan sastra Inggris, Sanata Dharma Jogja, Mmm, kan itu peminatnya banyak. oke, Jadi saya nggak berpikir saya akan lulus, oke, tapi akhirnya saya ikut, ternyata lulus. oke, Nah, waktu itu saya pikir kalau saya lulus, ya udah balik saya lagi? saya berhenti, saya pindah ke Jogja. Oke, Ternyata karena saya lulus itu, ya udah saya jabanin, jadi Jogja? ya saya pindah ke Jogja. Ya otomatis kan, saya bicara foto media juga nggak bisa, mereka menuntut kehadiran. Oke, Nah, jadi kalau apa tuh namanya, absen absen absen? absensi Mhm,
itu harus ada. Harus hadir. Nah akhirnya udah nggak ada pilihan, jadi saya resign, mengundurkan diri. Jadi alasan lo itu sebenarnya apa? Sebenarnya lo mau keluar karena kuliah? Ya karena kuliah, karena perlu untuk belajar lagi. Oke. Karena cerita di awal saya ambil, kursus fotografi itu Mhm. karena saya lihat kondisi Mhm. ekonomi bapak saya Oke. nggak mampu kan. Heeh. Nah, ketika saya udah kerja, ada tabungan, Oke. dan menang, lomba foto Heeh. internasional di Oke. Jerman, Oke. itu dapat hadiah pertama. Mhm. Nah dari uang itulah, tabungan itu, saya membiayai sekolah, Oke. saya ya, Kemudian keluar. keluar ya. Kenapa nggak di Jakarta aja kursus bahasa Inggrisnya? Ya itulah setelah Setelah mikir-mikir gitu setelah ya? kemudian itu baru saya Baru, merasa ya emang emang nggak gue nggak gila. nggak salah tuh orang bilang saya gila itu, heeh. Jadi kerjaan nggak hilang, masih bisa belajar ya kan. Itu mah bukan gila itu, kamunya nggak gila, kamunya egois namanya. Nah, Ego ego. whatever ya, itulah yang terjadi ya. Ya pokoknya ya gue maunya begini-begini, Iya. padahal ada cara lain. Ya kalau Bang Erik yang kenal saya bertahun-tahun kan itu kalau si Rama udah punya maunya, Susah. itu nggak ada yang bisa nahan. Iya itu kan ego, sekali lagi tuh ego. Ya, nah, terus nih, Iya, ngomong lo ini lu ini ngomong balik lagi sedikit soal buku, ya oke. ya. Lu kan pernah bikin buku, dan bukunya sampai sekarang masih gue simpen. Ini salah satu buku favorit gue, karena menurut gue ini salah satu buku soal foto esai paling bagus di Indonesia, ya, ya. Namanya, judulnya Yang Kuat Yang Kalah. Ini yang buat Rama Surya. Ya. Ini lihat nih, bukan baru beli. Ini gue simpen dari pas gue beli zaman kuliah dulu. Ya, zaman hampir mau lulus lah gue belinya itu kalau nggak salah. Ini. Terbit tahun 1996. Ya, pas gue lulus itu ya. Jadi ini gue belajar nih, ya kan gue belajar potret juga dari foto media, artinya otodidaktik, nggak punya teman, nggak punya apa untuk belajar apa sih foto esai dan segala macam, belajarnya dari sini bros. Jadi Rama, lu sangat berpengaruh terhadap karir gue sebenarnya. Gue pengen ngomong begitu sih sebenarnya. Saya saya Nah, iya. gue pernah juga di podcast bahwa gue tuh punya angel, ya. Iya, iya. Angel gue namanya Maya Vidal. Mhm. Ya. Tapi lu juga salah satu orang yang menginspirasi gue untuk motret lebih bagus, punya esai lebih bagus. Ya, Ya Rama Surya. saya dengarnya terharu ya. Ya, gue aja mau nangis nih. Ya, Jadi tapi kembali soal kegilaan itu, jadi dampak kegilaan saya itu saya kan tidak pikirkan. Aha. Karena kan sebetulnya yang namanya kesempatan, mengedukasi lewat majalah foto media itu Mhm. sebetulnya penting. Yes. Nah itu, ya itulah kalau akhirnya dibilang egois itu ya memang benar. Iya. Abis itu gue nggak langganan foto media, beneran asli. Meskipun setelahnya gue masih suka nulis di wisata. Ya ya. Ada 2 tulisan, 3 tulisan gue dimuat di foto media, dan itu memang rasanya bangga, apalagi kayak Rama ya, Iya. gitu loh ya. Nah kembali ke buku, ini kan buku bagus banget nih, ya. Terima kasih ya. Idenya itu dari mana bikin buku? Jadi ini kalau bicara foto media kan, maaf, kalau bicara soal buku Yang Kuat Yang Kalah, Mhm. terbit tahun 96, Mhm. 28 tahun yang lalu, Oke. ketika banyak fotografer senior di atas saya, itu boleh dibilang hanya 1, 2 nama Mhm. yang sempat berkesempatan membuat, buku foto. Oke. Nah nama itu, dari sedikit nama itu kita kenal seperti Tara Sustrowardoyo Mhm. atau Rio Helmi, Oke. dan kemudian ada juga, Poryaman Oke. Sitanggang, nah kemudian ada Ali Said. Oke. Ya udah, bukunya juga nggak banyak, paling 1, 2. Oke. Jadi tahu-tahu saya nih dengan dukungan, finansial di majalah Foto Media Mhm. dan Kompas Gramedia Group, Oke. itu bisa bikin buku ini. Oke. Nah, memang orang melihat bahwa ini pekerjaan
one man show karena nama yang tertera itu, Rama Surya. Oke. Nah, tetapi pekerjaan ini Mhm. kalau tidak ada proses mentorship Oke. yang saya jalani, Mhm. eee dengan bantuan, fotografer Erik Prasetya, Mhm. sebagai editor foto ataupun juga, eee, yang kalau saya sebut dia itu, kalau ngasih pendapat itu bloody honest, Oke. sangat jujur. Yes. Jadi kalau yang nggak tahan Iya. itu Mental sendiri. nggak mental, mereka sungkan untuk datang lagi. Iya, males. Males dimarahin atau itu tadi mental Nah sendiri. nah ajaibnya saya tuh punya muka badak, Oke. kuping juga, tebal juga. Oke. Jadi ya, sakit sakit, di awal-awal pas keluar, apa namanya, eee eee, koreksi dari dia, Heeh. tapi kan seperti obat itu ya, Heeh. eee pil pahit gitu kan, Oke. ditelan kan menyembuhkan. Betul. Nah, jadi ya itulah. Ya Nah itu, Bang Erik kayak gitulah ya. nah jadi tuh, itu kan bayangin bertahun-tahun. Mhm. Nah, artinya saya sampai sekarang masih survive bisa umur panjang. Oke. Nah, teman-teman yang lain Mhm. itu nggak setahan itu. Oke. Jadi kalau mereka paksakan diri mereka untuk, Berhadapan men dengan Bang me Erik. me berhadapannya ini soal karya ya. Oke. Jadi, eee dia ya bloody harness-nya keluar dan kalau mereka, dia masih coba dekat-dekat, ya umurnya bisa takutnya nggak panjang umur. Sebelum jauh. Ya, Iya. kita panggil saja Erik Prasetya. Oke. Kalian nih ngomongin gua tadi di belakang gua ya. Bukan ngomongin, ini dia cerita katanya Abang itulah mentor sejatinya dari seorang Samuel Ramasurya, gitu loh. Apa benar begitu? Ceritanya gimana coba? Iya kan aku ketemu dia dulu masih tamat SMA, masih bego. Oh gitu, apa Bang? Bego. Apa? BEGO. Jadi aku mau motret ini apa, Gebu Minang bukan apa namanya, Eee, Festival Festival Padang, Mhm. Minangkabau. Minangkabau. Oke. Ketemu anak muda motretnya rajin amat, ini anak rajin ya. Rajin tuh maksudnya Abang tuh ngeliatnya gimana? Tret, Kiri tret, kanan kiri iya, kanan sana sini, ya. Oh gitu. Iya, aktif atas dia. bawah. Gitu loh kalau motret. Oh, Oke, luar rese biasa. lah. Oke. Tiarap-tiarap. Aku pikir boleh juga anak ini. Heeh. Gua punya fasilitas, mobil segala macem, Mhm. penginapan. Akhirnya gue bilang, karena acara berikutnya nanti malam ya, Mhm. jauh di Padang Panjang, itu Mhm. sekitar 30 kilometer dari Bukit Tinggi. Oke. Gue bilang, acara di Padang Panjang ini seru. Oke. Aku punya mobil, aku punya penginapan. Kamu mau ikut gak? Oke. Dia bilang, mau bang. Dia langsung Oh antusias langsung gitu. bilang mau? Mau. Oke. Motretlah kami bareng-bareng sana. Abang nggak curiga apa gimana? Ya anak-anak lah. Aku itu waktu itu lagi bikin ini, buku Minangkabau. Oke. Jadi coffee table book gitu, Oke. gede. Biayanya cukup gede dan itu zamannya inilah, zamannya duit banyak ya. Oke. Mbak Piti. Terus udah begitu selesai motret gitu, ya rajin lagi. Tapi waktu aku pulang ke ini, ikut lagi bang pulangnya ke Bukit Tinggi. Iya sekali Pulang ya. ke Bukit Tinggi ke penginapan ngobrol Oh, macam-macam. oke. Itu Oke. aku tanya-tanya, terus aku bilang ya, kamu kan di Bandung, kalau ke Jakarta datang aja kantorku di sini. Oke. Nanti kamu bisa lihat-lihat foto yang bagus tuh kayak apa. Oke. Kan aku belum lihat fotonya. Nah Abang bisa belum lihat fotonya tapi udah ngajak tuh gimana ceritanya? Kan aku baik. Oh, oke. Aku tuh baik hati, melihat orang berbakat dan anak muda itu langsung, Abang lihat dia berbakat tuh dari mana Bang belum lihat fotonya? dari kerjanya. Oh gini. Dari cara dia bekerja itu udah ketahuan antusias. Dia Antusiasnya tuh luar biasa. iya, dia tuh mencintai segala sesuatu hanya fotografi kayaknya. Oke. Nampaknya Kelihatan begitu. dari gerak-geriknya ya? Ya, Nggak curiga gitu apa gimana gitu? hasilnya kita belum tahu. Hasilnya itu nanti pembuktiannya. Terus Oke. datang dia ke kantorku. Oke, terus? Wah, sini. Mana foto-fotomu? Ini bang, tunjukin. Aduh. Ini foto salon nih, maaf. Oke. Karena dia sekolah di Bandung. Bandung. Bandung, ya. Salon foto kira-kira. Foto kayak gini gue nggak bisa pakai, Mak. Oke.
Karena aku janji kalau bagus kau bisa tak pakai Bu, Nah. fotomu gitu. Terus dia bilang, "Yang bagus kayak apa Bang?" Hmm. "Yang bagus tuh kira-kira kayak begini ya." Tunjukin. Baru. Kita sama-sama ngambil kan. Oke. Nah, dari situ dia belajar. Oke. Minggu berikutnya lagi dia datang belajar. Terus ya udah jadi temen. Hmm. Itulah mula-mulanya. Terus lu tinggal sama Bang Erik atau gimana? Enggak, Enggak. dia dia tinggal sendiri di Jakarta, tapi Oke. sering datang ke kantor. Aku belum tinggal di rumah juga, aku tinggal di kantor. Oke. Karena ngerjain proyek itu, Oke. proyekku banyak waktu itu. Ada Asmat, ada Sulawesi Selatan, Hmm. ada Sumatera Barat. 3 coffee Oke. table book, kaya lah pokoknya. Oke. Ini zamannya bergelimang uang. Oh, oke. Jadi Ram, yang mendorong lo bikin buku tuh apa? Bang Erik, Kompas, apa ego lo? Ya jadi sebelum bikin buku itu, jadi kan ini proses belajar lu nih, sip. Nah, akhirnya dari masukan, koreksi, itu kan saya pergi lagi motret juga ke beberapa tempat dan udah nunjukin apakah ada progres atau enggak. Jadi Ke Bang Erik Prasetya. ya jelas kemana lagi. Oke. Nah, jadi baru mulai kan, ada peningkatan, ada perbaikan. Oke. Nah, kemudian beliau ini juga Nggak boleh ngomong beliau. Beliau teman. Nggak boleh. Kamu nggak boleh ngomong ke dia beliau. Ya. Itu kata Mbak Ayu. Oh gitu. Benar. Nggak usah. Ngomong langsung aja. Apalagi kita pernah sama-sama kecil. Iya. Sama-sama muda maksudnya. Gue aja dimarahin ngomong beliau. Lu nggak usah ngomong beliau ke dia. Oke. Nah jadi dia nih itu mulai menggunakan film hitam putih juga. Oke. Jadi sama-sama belajar dan kemudian menemukan keasikan di sana. Dan itulah mulai membuat esai foto ataupun single foto. Dan kami waktu itu memang ladang kami itu jalanan atau street photography. Oke. Sehingga kita sempat bikin nama kelompok Klik Street Photography. Oke. Nah, itu. Nah, jadi ya udah nunjukin mau habis motret di mana tunjukin dan kemudian mulai bikin foto story. Oke. Nah, yang kemudian setelah memenuhi syarat untuk dimuat di majalah Foto Media, nah, diterbitkan dan kemudian terkumpullah dari periode tahun 95 sampai 94, 95, 98, 5 story atau 5 esai foto. Oke. Nah, kemudian barulah ada keinginan untuk dibukukan Oke. kumpulan yang sudah diterbitkan oleh Foto Media tersebut. Nah, tetapi bahwa apa yang ditampilkan di layout desain di sebuah majalah untuk jadi buku Yang berbeda. itu berbeda. Nah, jadi dia bilang kalau mau ada mencapai standar yang baik atau standar yang tinggi, yang ini masih lemah. Sehingga akhirnya saya contoh rumah potong hewan itu 3 kali, 3 lebaran, 94, 95, 96. Lu 3 kali lebaran baru dapat foto itu? Ya karena di masa puasa, bulan puasa atau Ramadan gini, itu peningkatan permintaan untuk daging itu tinggi, jadi ya udah saya datang saya bisa dapat banyak gitu. Jadi 3 tahun berturut-turut baru dapat foto yang memperbaiki. Yang menurut mentor kamu, Ya. Bang Erik, Ya. bagus. Ini salah satunya. Iya betul. Oke. Nah ini. Dan juga cover fotonya. Rumah Jagal ya. Oke. Nah jadi artinya dari satu ini kita tahu bahwa kalau orang tanya kan, wah Rama Surya ini hebat, brilian, bla bla bla, tetapi yang tidak banyak diketahui bahwa ini proses berdarah-darah. Dan yang paling berat itu adalah berhadapan dengan foto editor yang berdarah dingin. Ya. Killer. Iya. Killer. Nah itu. Kalau ngomong kan gitu ya. Iya, nah tapi untungnya memang kalau waktu disampaikan itu saya down. Tapi
untungnya saya tuh tidak berlarut dengan, eee eee, emosional, perasaan sentimental saya, tapi ketika ada kesempatan, saya coba ulang lagi gitu. Mhm. Nah, jadi inilah proses yang penting yang saya lihat, nggak usah zaman sekarang. Mmm. Di waktu itu aja kan ada beberapa fotografer, muda yang mulai juga tertarik untuk, belajar atau, eee, memang dari berteman, tetapi sebetulnya saya lihat tuh tetap mentorship dan mereka tuh beberapa ada yang sampai sekarang jadi, Oke. tapi lebih banyak yang tidak Tidak jadi. jadi, Nah ya. itu. Yang sekarang jadi itu siapa Ya yang kamu maksud? salah satunya itu, seperti Adrian gitu ya, Oke. dan dulu itu ada yang cemerlang sekali, malah saya bilang ini berbakat sekali, sampai saya merasa bahwa dia ini cepat nangkap apa yang disampaikan oleh, eee, Erik Prasetya, eee, karena saya di Bali dulu sempat jadi foto editor majalah Latitude, Mhm. jadi kita beri assignment kepada fotografer baru yang memang, eee, ke portfolionya Mhm. memenuhi syarat. Nah, jadi kayak Denny Salman dulu, Oke. wah itu karyanya, bagus sekali Bagus juga, bagus. Jati. Mhm. Nah Raharja Waluyo Iya. korban penculikan. Oke. jadi saya sendiri merasa apalagi mereka berada di, apa, punya hubungan dengan, waktu 98 itu kan, eee, banyak, apa, situasi politik, Ya. panas ya. Mhm. Dan mencekam. Nah, mereka dapat, masuk ke punya akses ke tempat yang kebanyakan para wartawan foto nggak bisa masuk Oke. dan mendokumentasikan dengan bagus. Mhm. Nah, itu yang penting. Oke. Nah, kemudian, setelah itu kayak Denny Salman yang, The Rising Star ini, Mhm. ya habis itu tahu-tahu berhenti aja. Oke. Nah, jadi, apa yang sudah didapatkan, diasah, dan dipupuk Mhm. itu akhirnya nggak berhenti begitu saja. Oke. Nah, saya tuh enggak, Oke. saya terus ya karena saya sudah memilih bidang ini sebagai, bukan hanya sekedar dapur saya, tetapi juga, sebagai, jalan berekspresi bagi saya Oke. dengan medium fotografi ini. Oke. Kalau menurut Bang Erik, buku ini sebagus apa sih? Menurut pandangan Bang Erik? Bagus karena begini, pertama zaman itu sedikit kali buku ya. Oke. Yang kedua, dia temanya agak ketat. Oke. Ini kira-kira agak terinspirasi sama Salgado. Waktu itu dia baru ngeluarin Salgado tuh baru ngeluarin, The Workers. Oke. Sebastio Salgado. Mhm. Nah, sementara ini sisi lain dari itulah, tapi Mhm. kira-kira semangatnya mirip. Oke. Bagaimana itu menginspirasi kita. Nah, terus saya bilang sama Rama, ya beberapa esai fotomu itu sebenarnya memenuhi syarat untuk digabung jadi satu cerita yang Mhm. coherence gitu, punya fokus Mhm. jelas gitu, tapi beberapa harus diperkuat. Oke. Dan kita butuh desainer grafis yang top. Oke. Iya. Maka waktu itu saya minta Agus Wage Oke. melakukannya. Dia orang dari desainer grafis dan mungkin ini adalah karya grafis dia yang terakhir mau ngerjain. Habis itu dia jadi pelukis kan. Nah, Keren sih, keren banget. iya. Oke. Lalu dan saya merasa ini butuh pengantar yang bagus. Mmm. Karena ini buku foto, waktu itu belum begitu umum ya. Oke. Kata pengantarnya harus dari orang penting. Oke. Maka Rama datanglah dengan ide, ada orang sekampung saya Bang, Mmm. orangnya ngetop. Mmm. Saya minta dari dia aja kata pengantarnya. Oke. Terus dia minta kata pengantar, pada waktunya kita sudah mau memuat, Mmm. dia bilang, "Saya enggak mengerti nih foto-foto semacam ini." Jadi sakit hati betul saya. Ini bagaimanapun ini partner saya pada waktu itu diperlakukan gitu, ini kita sudah mau naik cetak gitu. Kalau gitu ya Mak, kau minta ke musuhnya orang ini, kata pengantar, musuhnya dia nih kita pilih.
pasti lu dibikinin. Dan saya kenal anaknya. Maka kata pengantar dari Mokhtar Lubis. Oke. Musuhnya yang tadi. Itu musuh tadi. Oke, oke. Jadi dapatlah dia pengantar dari Mokhtar Lubis. Luar biasa buku dia pengantarnya Mokhtar Lubis. Ya. Mokhtar Lubis itu adalah salah satu board di Hmm. World Press Photo Oke. tahun 80 ya. Oke. Jadi ini orang penting sekali dalam fotografi. Ya. Pengantarnya dari situ. Ya itu maksudnya kenapa pilih yang barusan tuh gitu? Kenapa nggak Iya. Mokhtar Lubis dari awal gitu loh? Ya dia maunya begitu, orang sekampung katanya. Oh, oke. Sama-sama Bukit Tinggi. Apa sih kalau kayak gitu tuh namanya tuh apa? Apa ya? Ya apapun itu. Tapi Kita bayangin, bukan sekampung jadi lu gak akan belain gue dong. Berarti kayak gitu kali. bayangin ini desainernya Agus Wage, Hmm. pengantarnya Mokhtar Lubis. Oke. Nah, Ada Mas Yudi Suryatmojo juga. ada ya? Ada. Ya, karena Iya, ada juga. Ada. Iya, betul, sebagai, betul. kurator Kurator aku. Kuratornya galeri foto antara. oke. Ya. Kuratornya Foto editor. editornya Bang Erik. Ah, Salah satu kuratornya Yudi Suryo Atmojo. kayaknya enggak. Enggak, sebenarnya dia Enggak, kalau di sini sebagai kurator fotografi antara oke, tapi diminta untuk memberi kata pengantar. oke, kata pengantarnya dari Yudi. Yudi Suryo Atmojo. Ya. Sobat Obrigado, Yudi Suryo Atmojo itu dulu adalah pendiri galeri foto jurnalistik antara. Ya. Nah, dia ada di dalam buku ini dan dia memberikan Pengantar yang bagus. pengantar yang bagus sekali buat bukunya Rama Surya. Gitu ya? Oke, lanjut. Ya, jadi dari proses mentorship yang tidak mudah dan prosesnya intens, dan untungnya saya itu mau mencoba mengupgrade diri saya agar standar karya saya itu memenuhi yang memang sudah ada, dan kita sendiri bisa melihat comparison atau perbandingannya itu dari karya para master kan. Oke. Nah, jadi dari itu pun memang sebetulnya kalau dari Sebastio Salgado, apalagi kalau dia pernah ketemu, saya jadi asisten, Erik juga ikut nemanin waktu dia punya proyek di Jakarta tahun 96. Jadi dia berkomentar, saya itu teknik fotografi itu dibilang pur teknik. Tapi hajar bleh gitu. Hajar bleh. Ya. Apa tuh maksudnya? Pokoknya dapetin dulu soal teknik atau gimana, nanti dipikirkan, dan tapi ternyata kemudian soal teknik itu juga dari proses develop film hitam putihnya. Jadi asal cuci gitu. Oke. Hajar bleh itu maksudnya. Jadi juga kadang filmnya overexpose gitu. Oke. Terus? Nah, jadi kita bisa lihat kualitas karya foto hitam putih Sebastio Salgado dengan foto-foto saya. Nah, tapi rupanya audiens fotografi di Indonesia itu memaafkan di aspek itu. Oke. Nah, jadi dan saya juga usia saya masih muda, jadi ya banyaklah pemaafannya untuk fotografer muda. Oke. Kalau menurut Bang Erik, selain ini, tadi kan belum selesai Bang, sebenarnya. Ini buku menurut Abang bagusnya seperti apa? Lanjutin seperti yang tadi, karena ini memang tadi ada Mokhtar Lubis, ada Mas Yudi Suryatmojo. Dia menyambung Salgado tadi. Saya masih ingat kata-katanya. Dia bilang good photographer, bukan good, apa ya? Strong. Pokoknya fotografer yang bagus dengan pure teknik. Fotografer yang bagus dengan pure teknik. Pure. Ya. Pure, miskin. Oh, pure. Pure teknik. Miskin. Nah, jadi miskin teknik. Iya, teknik kita dianggap sama Salgado standar banget, bawah. Bukan high. Nah, terus kita belajar memperbaiki pelan-pelan semua. Mulai dari cucian, pakai filmnya, bagaimana push, bagaimana downgrade-nya gitu. Jadi pada waktu itu kan analog ya. Semua keunggulan foto itu kamu nabung dari sesuatu yang kecil-kecil.
sedikit sedikit sedikit, nah jadinya sebuah foto yang Foto, perfect oke. gitu. Oke. Jadi nggak bisa seperti sekarang dikerjakan setelah memotret. Oke. Kalau dulu semuanya itu Mesti direncanakan dengan baik. direncanakan dengan Oke. baik, filmnya, temperaturnya baru atau Oke. tidak, Oke. waktu motretnya pakai zone apa gitu ya. Oke. Nah, itu akhirnya kami memperbaiki teknik-teknik itu Oke. dan merasa ya betul, bagaimanapun juga sayang sekali Hmm. hasilnya itu seperti Rama bilang tadi, masyarakat Indonesia mungkin kurang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, Hmm. tapi kami dapat pelajaran bahwa alangkah baiknya kalau tekniknya juga keren, Tekniknya diperbaiki. diperbaiki Gitu. segera. Gitu. Oke. Jadi menurut abang buku ini pada zamannya emang udah Iya, keren banget. udah keren banget pada waktu Oke. itu. Benar gitu, Ram? Ya kurang lebih lah. Kok kurang lebih? Lu Iya, mesti yakin dong. Kalau menurut saya ini buku Rama yang paling keren, Iya, daripada buku-buku sesudahnya. tentu saja. Oh. Terus Ram, di buku lo yang kedua, ya, judulnya kan Living into World. Bali Living into Words. Ya, tahun 2002 ya. Ya. Itu latar belakangnya apa tuh? 2001 ya. 2001. Jadi saya sewaktu lagi kuliah di Sadar, Jogja itu, tahun 2000 saya menerima tawaran dari Museum Kebudayaan Basel, Swiss Mhm. untuk membuat buku foto tentang Bali. Oke. Nah, dan dia juga meminta menggunakan medium film hitam putih, Oke. foto hitam putih. Jadi akhirnya ya tentu saya lagi kuliah, tabungan saya udah habis, udah jual lensa, jual ini, jual itu. Hmm. Akhirnya ya ada pilihan saya, ya artinya ya ada jalan keluar dari aspek finansial dan juga berkarya. Akhirnya saya pindah ke Bali, jadi kuliah saya stop, nggak sampai kelar Di Jogja. di Jogja. Oke. Nah, di sini saya kan kerja 8 bulan ya, tapi rupanya Bali itu terlalu memikat, eh, jadi saya sulit untuk keluar dari mindframe yang sudah eh, citra dari Bali yang udah apa namanya yang dikenal oleh dunia. Yang dikenal oleh masyarakat lah. Nah, walaupun Oke. saya mencoba mencari sisi yang lain, tetapi karena saya baru pertama ke Bali dan melihat, sorry bukan pertama, kedua kali, tetapi ternyata saya tidak betul-betul berhasil untuk mengungkapkan Bali Di sisi yang lain. se setaraf kualitasnya dengan buku saya yang pertama yang Kuat Yang Kalah. Oke. Dan kemudian foto editornya itu adalah kurator Museum Kebudayaan Basel sendiri. Jadi di sini saya tidak buku ini tidak melibatkan Bang Erik. Oke. Jadi ya udah apa yang dipilih oleh kurator itu ya jadilah buku itu. Oke. Jadi lepas aja tuh. Beda ya perjuangannya. Nah, dan sebetulnya 8 bulan itu saya masih dalam proses apa namanya, mengenal Bali dan kemudian juga ada masalah keluarga juga Hmm. dan kemudian tidak terlalu Oke. fokus dan juga eksekusinya Tidak terlalu fokus tidak untuk bagus. membuat bukunya. Ya, Motretnya atau gimana? tidak cukup juga waktu untuk mengolahnya. Oke. Nah, akhirnya buku itu terbit dalam bentuk hitam putih juga Oke. dengan judul Bali Living into Words. Oke. Nah, jadi yang sudah melihat buku yang Kuat Yang Kalah sama Bali Living into Words ini jomplang gitu. Oke. Nah, yang satu ini bagus atau ini ngedrop. Oke. Nah, tapi karena dia dipamerkan di sebuah institusi yang bergengsi, Hmm. Museum Kebudayaan Basel, Swiss, Hmm. pada tahun 2021, Hmm. kemudian 2002 di museum di Frankfurt, Jerman. Oke. Nah, ya dari aspek itu adalah semacam kebanggaan yang sebetulnya kebanggaan semu. Oke. Bang Erik. Ya sudah betul itu.
Udah betul. Semu. Bukan, mutunya di bawah yang pertama. Ya. Karena dari segi tema segala macam dia tidak terlalu kuat. Oke. Dan ini buku pesanan bagaimanapun. Kan Oke. kadang-kadang kita bekerja untuk duit, untuk Oke. apa, nukang gitu. Oke. Nah, kalau yang pertama kan dia nggak nukang. Ini bukan nukang. Bukan, karena dia bekerja dalam pencarian sepenuh Oke. tenaga dan konsentrasinya. Oke. Tadi abang, Bolak-balik. tadi kan abang bilang inilah buku Rama dari keempat buku Ketiga, Mas, baru ketiga. bertiga ya, yang paling bagus. Ya. Ya sampai sekarang ya Sampai itu detik bagus ini. ya. Oke. Ada protes soal itu? Enggak, memang itulah yang Rama terjadi. sendiri ngerasain itu. Ya bukan hanya ngerasain, saya dapat Nggak ada buku yang lain yang ngalahin ini. nggak, artinya saya pendapat itu bukannya pendapat dari Bang Erik, tapi juga dari banyak fotografer Oke. yang lain ya. Oke. Dan memang saya pun juga tentu mengakuinya juga. Oke. Ya. Jadi proses yang kedua itu adalah pertukangan sebenarnya. Ya bisa dibilang pertukangan, Oke. Ya kita nukang lah. Iya. buat cari Oke, duit oke. gitu. Tapi kan tetap keinginannya paling nggak jauh beda. Oke. Nah, tapi ternyata beda. Beda. Ya, Karena yang kurasi berbeda. banyak faktor. Banyak faktor. Tapi kan kamu sama yang dari kurator sana nggak pernah berantem kan? Enggak, dia mah happy aja. Iya, Wah, itu very bedanya. nice. Bedanya kalau Mana ada dari beliau very nice itu. Wow, wonderful. Boro-boro. makanya. Ini Karena nggak ada perdebatan makanya. maaf aja bilang ini kayak tokai gini. Masih lumayan. Saya editor saya tuh Ed Sulverdi. Oke. Ed Sulverdi tuh lebih galak dari saya tentunya. Pedas mulutnya. Itu pedas dan itu bisa kejadian. Maaf nih Pak Ed ya, almarhum. Karya orang tuh dibuang ke sampah. Oke. Apa ini? Rabis. Eh. Bayangin satu roll film slide dibuang ke tempat sampah. Oke. Rabis. Oke. Dan itu terhadap fotografer yang juga seusianya kira-kira. Oke. Di depan mata saya sendiri. Oke. Jadi Ya saya nggak gini, gitu lah. intinya gini, sobat Obrigado. Jangan percaya kalau orang itu bilang, oh ini bagus, oh iya bagus. Ini bagus, jangan percaya. Ya jempol-jempol itu basa-basi aja. Ya basa-basi lah, jempol-jempol itu basa-basi. yang Ada penting- jempol pertemanan, jempol apa itu. Memang. Yang paling penting itu adalah argumen dibalik bagus itu apa. Oke. Kalau argumennya itu bisa dipertanggungjawabkan, mungkin dia bagus beneran Oke. atau buruk beneran. Oke. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar jempol basa-basi, Biasalah. habis lah. Itu kan Itu basa-basi. itu kan komunikasi ini. Itu kan Komunikasi sekarang, zaman komunikasi sekarang. sosial lah itu mah, ya kan? Ram. Oke, Rama. Ini buku ketiga kamu. Itu judulnya A Certain Grace. Aha. Nama saya tambah jadi Samuel Ramasurya. Oke. Jadi ini buku yang ketika saya pulang tugas sebagai guru sukarelawan di SMP Negeri 17 Minyambau, Pegunungan Arfak, Oke. di atas Manokwari, Papua Barat. Nah, penerbit After Hours atau menghubungi saya. Jadi saya belum pernah kenal sama Lance Bramantio, pemilik dari penerbit ini. Dia menghubungi saya, dapat nomor telepon saya nggak tahu dari mana. Nah, saya baru pulang dari Papua dan dia nanya, apa ada materi foto yang bisa dibukukan? Saya bilang, kalau yang baru nih, saya baru pulang dari Papua. Kalau mau lihat bisa. Nah, akhirnya bikin janji, ketemuan dan saya presentasi dan akhirnya dia bilang, oke, kami tertarik untuk membukukannya. Jadi akhirnya jadilah buku ini, A Certain Grace. Di tahun Oktober-November 2015 buku ini terbit dan kemudian di launching dan pameran foto tunggal di Galeri Foto Jurnalistik Antara. Jadi Oscar memberi kesempatan untuk launching dan
dipamerkan, foto-fotonya. Oscar Matuloh. Ya, kemudian juga dapat duit sponsor buat pameran dari Goethe Institut. Oke. Ya. Ini bukunya soal apa? Bukunya nih, tentang di mana daerah saya tinggal. Jadi itu daerah, dulunya kan, hanya bisa dijangkau oleh, eee, pesawat perintis, Mhm, pesawat kecil gitu, oleh para misionaris, Kristen dari Amerika. oke. Nah kemudian, eee, misal sana ada yang mati dibunuh oleh, orang sana, tapi ya mereka nggak berhenti, datang lagi ya. Mhm, Nah akhirnya daerah sana, eee, Kristen semua oke. dan kemudian, saya datang, melalui jasa baik yayasan Kristen Oke. dan kemudian, bertugas jadi guru ngajar bahasa Inggris 1 semester Oke, di sana. di SMP Negeri 17, Kecamatan Minyambau. 1 semester itu berarti 6 bulan? 4 bulan ngajarnya, 4 bulan ngajarnya? full-nya ya. Tapi stay-nya 6 bulan? Enggak, Lebih? tapi hitungannya saya ngajar 1 semester. Oke. Ya walaupun selama 6 bulan. Karena ketika anak SMP kelas 3 mau Eptanas, libur, Mhm, selesailah udah, mata pelajarannya. oke. Jadi saya udah minta pulang aja. Jadi di sela-sela ngajar, lu motret? Ya jadi pada Sabtu Minggu, Mhm, libur, itu saya pergi keliling-keliling, motret ini. keliling kampung, keliling kampung lain di kecamatan lain gitu. Tapi ini bukan pertukangan ya, Bang? Nanti aja. Nah itu. Bang Erik udah lihat bukunya? Udah? Jadi saya nggak ngeluarin uang sepeser pun. Oke. Nah jadi after hours, yang, funding itu, bukunya itu, masih ada, ada websitenya, After Hours Books, kemudian juga ada dijual di Tokopedia, di Shopee. Oh, iklan. Ya sekalian. Daripada entar nanya-nanya, belakangan ya sekalian aja. Ini ya bukunya, Certain Grace, karya Rama Surya, bisa beli di After Hours Book, di After websitenya Hours Book dan ataupun di Tokopedia Tokopedia, atau, online inilah ya, Shopee ya. online market. Oke. Nah jadi ini buku foto terakhir yang terbit 2015. Nah barulah sekarang ini saya sedang menggarap untuk dapat menerbitkan buku keempat yang judulnya Sukeh. Sebelum ke situ, Ya. Bang Erik udah lihat bukunya? Ah, Udah? Nah. Bagus apa jelek? dibanding apa? Dibanding ini dong. Ya kalau dibanding sama ini, saya harus jujur ya bilang, Bloody Hannes. ini digarap oleh Rama dengan kamera terbaik pada waktu itu, Aha. lensa terbaik, Oke. film baru, Oke. dan dia seorang fotografer yang lasak sekali. Ya. Dengan eager dia mencari, Oke. dengan tema yang dipikirkan terus. Mhm. Dibanding dengan yang hanya Sabtu Minggu motretnya. Oke. Dengan kamera Leica yang lebih kecil dan Ini. iya Kamera Leica digital ya. digital. Oke. Terus kamu berharap aku ngomong apa? Ya kalau bilang jelek, bilang jelek lah. Nggak perlu. Nggak perlu. Itu aja, data itu aja udah Udah cukup. cukup ya. Oke. Nah tapi ini lebih baik daripada Yang kedua. Bali. Yang kedua pertukangan, ini setengah pertukangan. Ini sebetulnya semacam hadiah dari pengabdian sebagai guru sukarelawan di daerah terpencil. Oh, oke. Gitu. Oke. Terus ini semua motret pakai Leica Lux Digilux semacam Digilux. itulah. oke. Ya. Digital, Digital ya. nggak pakai film. Nggak pakai film. Sekarang bawa kamera film buat apa? Ya karena saya tuh dari tahun 2020 sampai terakhir nih, pasca lockdown PPKM COVID pertama tahun 2020 tuh saya memutuskan untuk keluar Jakarta ke daerah, terus juga ke Kalimantan. Nah jadi saya ya masihlah menggunakan,
membawa kamera digital walaupun konsumsi filmnya jauh lebih sedikit daripada dulu. Oke. Ya, masih ada pakai kamera digital juga. Mhm. Jadi kalau lagi excitement lihat sesuatu untuk difoto, jadi saya pakai kamera digital dulu karena kan Oke, kalau cepet. kita Emang ini nggak bisa cepet? bisa tapi cepat pula habis filmnya. Harga film mahal Oh gitu. 150.000, ada yang 200.000 satu roll. Oke. Aduh. Jadi Oke. robek kantong kita kan. Iya. Jebol dompet. Jebol dompet Mm-mm. gara-gara film. Bang Erik juga kan sampai sedetik ini memutuskan untuk pakai film terus, Ya, kembali ke hitoh. kembali ke hitoh. Meskipun sekarang banyak kamera-kamera digital yang menurut saya ya kualitasnya bisalah nyamain film. Kita nggak ngomong kualitas. Digital itu keunggulannya cuma satu, Oke. kecepatan. Oke. Saya nggak butuh cepat. Oh. Saya punya waktu banyak, Oke. bisa bertahun-tahun dalam menggarap. Jadi keunggulan digital itu nggak ada gunanya buat saya. Oke. Sementara kekurangannya banyak dibanding dengan Oke. Kekurangannya film. apa? Ya, itu nanti pro dan kontra. Gak apa-apa. Enggak, maksud saya nggak mau berdebat di situ. Oke. Tapi maksudnya saya sebagai pengguna keduanya, dan saya berkomentar setelah saya 7 tahun memakai digital ya, Oke. Iya. memutuskan balik ke analog. Oke. Jadi ambil kesimpulan sendiri. Oke. Kamera digitalnya juga nggak main, kamera Leica Saya juga. pakai Leica Iya. 9P Hmm. dan selesai satu proyek selama 7 tahun saya kerjakan, udah. Nah. Saya balik ke. Dan menurut abang digital belum sebagus film? Nggak bisa dibilang begitu. Oke. Saya cuma bilang tadi, kelebihan digital itu cuma cepat. Oke. Nah, kecepatannya saya nggak perlukan. Oh, oke. Jadi ya sudah. Kalau Rama? Ya. Kenapa? Saya pakai digital tuh karena cost-nya murah. Oke. Murah dan cepat melihat. Jadi kalau dulu pakai film kita ada Polaroid. Polaroid udah nggak ada. Nah itulah Polaroidnya. Tetapi kalau ada kecelakaan, film hilang atau dalam proses mencuci nggak sebaik yang diharapkan, ya masih ada backup dari film digital. Ya jadi digital ini jadi backup. Oh, buat Rama digital itu backup aja. Ya, jadi kalau ada kecelakaan, rekaman peristiwa di film, ya udah kalau ada saya motret di kamera digital ya terpaksa dipakai. Oke. Kebiasaan kayak gitu ditularkan oleh Bang Erik atau atas kesadaran pribadi Rama sendiri? Enggak, saya kan lebih duluan menggunakan kamera digital. Oke. Waktu tinggal di Bali periode tahun 2000 sampai 2012 itu, jadi kan industri fotografi sudah meminta untuk pakai digital. Oke. Dan kemudian saya dulu gabung di foto agency Jiwa Foto. Oke. Nah ini masih cepat. Harus ada digital. Ngirim ya sama kayak kerja di wire kan. Nah jadi harus cepat, ya udahlah akhirnya saya nyari kamera digital juga. Nah tetapi saya pikir itu ada kesalahan saya. Ya. Karena kualitas kamera digital waktu itu kan belum begitu sebaik yang sekarang. Oke. Jadi saya terlalu cepat berharap bergantung sama kamera digital itu. Oke. Sehingga saya kurang mengkonsumsi menggunakan film atau kamera analog yang waktu itu masih jauh lebih murah daripada sekarang. Oke. Tahu-tahu file itu ada yang korup, external hard disknya tahu-tahu nggak bisa lagi dibuka. Ya banyak file-file yang hilang begitu aja. Digital. Iya. Oke. Nah, itu kan masalah manage ini aja sebenarnya. Bukan, itu kan udah di luar kekuasaan saya waktu itu. Saya menyimpan external hard disk itu baik, tapi kan kita nggak tahu kualitas barang itu. Baru setelah rusak baru kita tahu bahwa ini barang nggak bagus. Dan kualitas digital 10 tahun yang lalu itu masih jelek ya. Jauh lebih jelek. Dibandingin film jauh. Kalau sekarang sudah mendekati atau mungkin lebih baik. Oke. Secara ketajaman, secara apa gitu. Oke. Tapi dulu jelek sekali. Makanya
reformasi itu Mhm, banyak yang udah nggak punya lagi karena digital ngambilnya. oke. Udah nggak punya Ya nggak layak lah dicetak besar sekarang. filmnya, Ya karena digitalnya, digitalnya file file digitalnya. itu jelek Iya, gitu kan. iya. Iya, iya. Saya dulu motret dapat yang bagus di tim-tim cuman 2,1 megapiksel. Itu Ya mah kalau ngomong gitu sih emang sayang, Bang. emang itu handphone itu Aduh, fotonya bagus tapi 2,1. 2,1 misalnya kayak gitu-gitu ya. Sementara diadu sama sekarang 100 Iya, megapiksel iya, gitu. iya. Oke, oke, Bayangin. oke. Paham, 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 paham. Rama, Ya, kamu kan sering pameran ya? cukup Banyak nih. Ada Borneo ya, air mata. air mata api, Ya, itu pamerannya di Kebun Galeri Yogyakarta kedai kebun ya. ya. Terus Yogyakarta Street Mythology, Ya. ya. Bali Living in Two Worlds ya. Mm. Terus Hot Plate with Artist Hanafi and Taksu Gallery. Nah, yang terakhir itu Certain Grace ini Stone Grace, di ya, Jakarta Biennale. iya, Ya. kemudian tahun 2020 di Sarang Art Gallery, Oke, dan kemudian di kedai kebun lagi, oke. apa namanya, Yogyakarta Street Mythology. Nah, dalam waktu dekat mau pameran di mana lagi? Enggak, kalau pameran enggak, tapi saya sih mau jadiin buku keempat nih yang judulnya Sukeh ini. Oke, Karena kalau pameran tuh agak lebih apa namanya, banyak pekerjaan, lebih banyak pekerjaannya. mhm, Tapi kalau buku ini, dan ini kan rentang waktu dari 2015 buku ketiga ya, ke sekarang ini ya cukup jauh ya, mhm. sudah waktunya juga. Sudah waktunya menerbitkan buku. Ya, jadi ada frame sudut pandang yang bisa saya tawarkan eh, dari portfolio yang terakhir ini yang saya namakan judulnya Sukeh ini. Udah dibuat atau Sedang dibuat, jadi foto itu dari rekaman yang saya supres foto tahun 91, hmm, itu bisa saya gunakan eh, sampai yang foto terakhir, karya terakhir 2024. Suke? Sukeh ya. Itu bahasa mana? Ya, saya cari di Google ternyata ketemu itu bahasa Bali yang artinya sukar. Sukar. Ya, Bisa diliatin itunya, fotonya, foto cover foto covernya. desain Nah desain ini, bukunya ya. ini foto ininya nih, Oh, foto covernya, foto calon covernya ya. calon covernya. Ya. Oke, lu mau ngomong apa Jadi di buku ini? after hours-nya logonya ada di bawah, Oke, nama saya sama judul kecil di atas. Nah, jadi Mana? ini Judulnya mana ya? judulnya itu kanan. itu kecil. Oh iya, Suke. iya, iya. Cuma nanti karena saya belum terlibat langsung, saya sih rencana agak saya gedein nanti, minta Oke, digedekan. kenapa bikin ini? Kan tadi tuh artinya sulit. Ya, Ada kaitannya sama apa? sukar ya. Ada kaitan dengan hidup saya. Oh gitu. Enggak, kalau suke banyak orang juga sama. Nggak, Saya juga gini, suke kadang-kadang. kan tadi Ya, di awal saya ada bilang bahwa, Tapi kan sesuatu yang nggak membunuh kamu akan Eh. membuatmu kuat. ya. nah Ya, itu dia. itu kesimpulan yang mendekati. Oke. Ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Saya menemukan dari foto-foto perjalanan saya. Jadi contoh dari assignment dari majalah Foto Media yang contoh nih. Oke. Atau saya bikin assignment sendiri Mhm, ya dengan pendanaan sendiri. mhm. Jadi kan saya tentang rumah potong Bukit Tinggi, Oke. RPH Bukit Tinggi. Jadi ya saya udah datang ke RPH memotret dan inilah esai foto atau cerita tentang RPH-nya. RPH-nya. Nah, saya selain itu juga memotret sepanjang perjalanan karena kan juga kalau ada kesempatan wah ini scenery atau pemandangan bisa dramatis ya Ya. kan, atau ketemu orang-orang yang berkumpul kolosal gitu. Mhm.
baik situasi yang, indah ataupun, musibah. Jadi Mhm. seperti di Aceh tuh, Mhm. tsunami, nah itu pun masuk ke Kesuke? sini ya. Oke. Nah jadi dalam perjalanan itu termasuk kebakaran hutan di Kalimantan, Mhm. termasuk saya dapat kesempatan ikut di ekspedisi Kapuas Mahakam, Oke. kemudian juga semua dalam perjalanan. Nah, dan memang hidup kita ini kan selalu dalam perjalanan, Oke. yang ending-nya kalau di, eee, beberapa, eee, kepercayaan, dari Samawi, Mhm. seperti Yahudi, Oke. Islam, Mhm. Kristen gitu, itu kan, percaya, kehidupan nanti, Oke. jadi Kehidupan setelah mati. ya jadi, apa namanya, eee, bahwa kita ini mau selamat di dunia ini dan di akhirat nanti Oke. gitu. Nah jadi prosesnya itu bagaimana? Nah jadi saya menemukan bahwa, dan saya juga, dari tahun 2013 sampai 2022 kemarin, putus sambung itu dapat kesempatan, eee eee, belajar juga di, sekolah teologi. Oke. Jadi khusus mempelajari tentang, Alkitab, Mhm. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Oke. dan kemudian terapannya. Nah jadi dari Bang Erik juga menyinggung persis kemarin karya foto Sebastião Salgado, termasuk bukunya yang terakhir itu judulnya Genesis, dia mengambil, cerita atau kisah dan tentu banyak hal yang spektakuler terjadi, Mhm. eee di Alkitab itu, yang coba Sebastião Salgado terapkan, di dalam foto-fotonya. Oke. Jadi dia membuat interpretasi, dari kisah-kisah di sana. Oke. Nah sementara saya kan baru, Mhm. jadi saya baru dari tahun 2012 baca Alkitab itu dan kemudian melihat, tetapi memang tidak semendalam Sebastião Salgado. Oke. Nah tetapi saya kemudian menemukan foto-foto tadi dan apa yang saya, eee, rekam di akhir dari tahun 2020 sampai 22 di zaman Covid ini, itu itu memang, wah ini kayaknya bisa juga nih, dari yang kuat yang kalah saya semacam copycat-nya, eee, bukunya Workers Sebastião Mhm. Salgado. Nah ini syukur-syukur Bisa seperti Genesisnya Salgado. oke ini ya jadi copycat juga. Iya, amin gitu ya. Aduh, Itu kira-kira kapan tuh? Kira-kira ya terbitnya? pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini. Ya saya sih Sobat nggak mau Obrigado. lama-lama, cuma Heeh. saya Heeh. PDKT beliau, Heeh. ya kan, Supaya jadi kurator. supaya mau, apa namanya, menolong, apa namanya, menolong untuk Mengkurasi. mengedit, foto juga. Oke. Nah, tapi beliau ini kan bertambahnya usia udah nggak terlalu, apa namanya, bahasanya udah nggak terlalu segarang dulu. Oke. Tetapi kalau kalau soal kejujuran bloody harness-nya tetap aja. Tetap ada. Itu Kan yang lo butuhin Bladianesnya, bukan galaknya. enggak, Ya. memang, artinya saya kan sudah paham itu, Oke. tetapi cara penyampaiannya udah nggak kayak dulu. Lebih halus. Heeh, bahasanya tapi maknanya sama aja. Umur nggak bohong. Get lost ya get lost Nah, aja. Itu. kira-kira tahun ini. Pertengahan bulan ini ya, Ya. pertengahan tahun ini, mudah-mudahan ya. Ya, Sobat Obrigado, tungguin buku keempatnya Rama. Iya, dan ini pun Ya. cover-nya juga masih, kalau misalnya, eee eee, Erik Prastia, eee, bersedia, ya belum tentu ini juga, Cover-nya. cover-nya. Ya, Iya. kayaknya bukan ini deh. Kayaknya bukan ini cover-nya. Tapi sejauh ini, ya, Ini cocoknya judulnya Sisyphus. Apa tuh? Sisyphus Iya, itu ya. manusia yang mengangkat batu Oke. ke puncak gunung, Mhm. sampai di puncak gunung dilepasin lagi, jatuh Iya, lagi, iya, terus iya. balik lagi. mitologi, Mitologi apa, Yunani. Yunani ya. Oke. Ya, Sobat Obrigado, tunggu bukunya Rama Surya yang baru, Sukeh, yang mudah-mudahan tahun ini bisa terbit, ya.
belinya itu di After Hours Book After Hours Book dan apa? atau bisa cari Online di market. ya Tokopedia atau Shopee ya. Oke. Rama Surya ini pernah menang ya, menjuarai award ya. Apa namanya awardnya? Photographer of the Year tahun 97 dari Foto Foto Magazine Jerman. Magazine Jerman ya. Oke. Itu fotonya yang mana? Fotonya sayangnya saya tidak bawa. Aduh, gimana sih? Sayang. Ah, nanti minta ya. Boleh-boleh. Ntar Nah, kita tayangin nih fotonya kayak apa sih? tapi Iya. yang Yang apa? yang penting itu adalah hadiahnya. Oh, hadiahnya berapa? Hadiahnya itu dalam bentuk barang, Oke. kamera Leica Leica ya? R8 Heeh. beserta 6 jenis lensa. Oke. Dan itu nilainya waktu itu kalau dirupiahkan 175 juta rupiah. Oke. Tapi udah dijual. Nah, waktu itu saya minta kirim ke Leica Singapura. Mhm. Saya menjualnya sebagai kamera bekas di eh, toko kamera second hand di Singapura. Jadi Iya, kenapa dijual? ya karena kebutuhan cash ini, Aha. saya kan nggak pernah pegang uang yang terlalu besar. Oke. Jadi ketika ada kesempatan saya lihatlah peluang, misalnya saya mau kuliah lagi atau apa, karena Oke. kuliahnya kan besar juga. Nah, Jadi jadi kamera itu dijual. kamera itu sebenarnya dijual, tapi saya kemudian membeli sebuah Leica M6 baru Oke. dan satu lensa 35 mili, ya itulah yang saya pakai. Jadi Oh. saya satu body, satu lensa cukup gitu. 3 Oke. lensa. Ah, 3 satu. lensa. 3. Enggak, 3 itu baru belakangan. Itu second hand semua. Enggak tadi apa hadiahnya Leica Ya, R berapa? R8. R8. Waduh. Nah, Dulu kemudian mau baru ya. nah, Wah. kemudian atas jasa fotografer Davi Linggar yang turut membantu mencetak foto tersebut, karena dia dinilainya dari printnya. Jadi semua penilaian ada 3 poin, itu dapat 10, 10, 10. Nah, sementara lawan saya itu total nilainya 28, saya 30. Oke. Nah, makanya menang nomor 1. Oh, karena yang menyetak Davi. Davi ikut menolong, mengajari bagaimana Cara mencetak yang baik. semaksimal mungkin ya. Oke. Nah, sehingga saya berjanji waktu itu kalau saya menang, ya itu kan belum tentu juga. Aha. Satu lensa Leica yang termurah, Aha. harganya itu akan saya berikan padanya. Ternyata menang. Menang. Nah, saya memenuhi janji itu. Kamu kasih. Saya kasih. Jadi yang itu nggak dijual. Aha. Yang lensa satu itu saya kasih ke Davi Linggar. Ya, buat Davi Linggar, lensanya masih ada nggak? Udah dijual juga. Kemungkinan nggak dipakai karena dia udah upgrade. Oke, udah upgrade. Karena ganti sistem ya. Ganti sistem udah bukan Leica lagi. Ya. Oke. Terus lu pernah menjadi fasilitator Ya. untuk kegiatan temu seni fotografer tahun 2003. 23. Ya, 2023 di Larantuka. Iya, betul. Itu apa latar belakangnya? Yang latar belakang kegiatan itu apa sih? Siapa yang sponsorin dan segala macam? Nah, ini kan proyeknya Depdikbud. Oke. Jadi untuk direktur artistik itu seniman Melati Suryo Darmo. Nah, dia sudah ada dari aspek bidang seni lain seperti tari, musik. Nah, untuk tahun yang kemarin itu dia mau mulai juga menambahkan fotografi. Oke. Nah, dia memilih 2 fasilitator, saya dan fotografer Wimo Bayang dari MES 56. Oke. Nah, itulah kami disuruh memilih 10 fotografer atau 12, ya 10 lah nggak salah. Nah, untuk mengikuti acara temu seni itu di Larantuka. Jadi mereka diberikan satu tema dan itu nanti dipresentasikan di sana. Oke. Ada lagi yang mau lagi kegiatan kayak seperti tadi, seperti itu di beberapa bulan atau tahun ke depan atau enggak? Enggak, saya tuh kan tidak terlalu banyak terjun, terutama sejak pandemi itu tidak terlalu banyak terjun di di fotografi yang sifatnya komersil. Oke. Nah, tetapi karena pendidikan teologi yang saya jalani itu kan
sebetulnya bertolak belakang dari, eee, kehidupan komersil. Oke. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan pro bono, Oke. jadi yang gratisan. Mhm. Nah, jadi pola pikirnya tuh, banyak berubah. Jadi kalau minta tolong untuk kerja sesuatu, kalau seandainya, memang mereka nggak punya budget, ya saya lakukan aja, pro bono. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih Rama. Ya. Ya. Bang Erik, kata-kata untuk Rama, buat Bang Erik sebagai mentor ya. Dia udah ngakuin bahwa Bang Erik mentor. Dia baru sekarang ngomongnya. Iya, ya udah tua kan, harus diakui lah. Di apa namanya, di media nih baru pertama ya. Iya ini. Karena ada kesempatannya. Iya makanya gue pertegas ya. Buat Bang Erik sebelum kita tutup ini ya. Sebelum kita tutup obrolan kita. Buat Bang Erik, Rama Surya as a photographer itu seperti apa dalam pandangan Bang Erik? Ya, Tadi kan awalnya bego. ya. Sekarang saya harus bilang bahwa Tuhan memberinya bakat dalam fotografi. Agak maju Iya. dikit. Ya. Memberikannya talent dalam fotografi dan dia harus membuktikan itu tidak sia-sia. Itu udah sia-sia. Oke, Ram, dengerin ya. Oke, Sobat Obrigado. Ya. Terima kasih udah nonton perbincangan saya dengan Rama Surya dan juga Bang Erik. Sebelum saya tutup, Instagram lu tuh namanya apa? Oh iya, Instagram saya itu namanya s.ramasurya. S.Rama Surya. Ya. Ya. Kalau Bang Erik? Apa Instagram? Banar Estetik. Banar Estetik. Nanti kita ini ya kasih apa tuh? Sign gitu lah ya. Oke. Terima kasih sobat-sobat Obrigado, udah lebih dari 1,5 jam kita bincang-bincang dengan Rama Surya dan ditemani oleh seorang mentornya, Erik Prasetya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nantikan episode Obrigado selanjutnya ya. Terima kasih. Ya. Sekarang kita mau kasih merchandise buat Rama. Mudah-mudahan Rama seneng ya. Gue susah nyari foto lu. Ya fotonya di mana ya, jadi yang ada ini. Wah. Ketika lu pakai topi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dipajang ya. Iya. Obrigado. Oke, makasih Ram. Ya. Makasih banget udah datang. Bang Erik Terima kasih juga. juga.